Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Review. Materi kuliah tentang analisis numerik atau apa ya? Saya lupa nama mata kuliahnya. Sebentar. Oh ya, tentang ini ya. Ini tentang analisis dan komputasi numerik ya. Mohon maaf ya, karena ada beberapa frasa kata yang kurang lebih hampir sama dengan di sini. Saya di sini mengajar sebelum UTS yang materinya adalah diferensiasi numerik. Ada diferensial secara komputasi numerik, integrasi numerik dengan Simpson, ya ada juga Newton, lalu ada Runkuta, ya di situ kurang lebihnya. Buku yang dipakai sebenarnya saya pakai catatan ini dulu karena ini materi baru buat saya ya, jadi setiap semester ya baru terus jadi waktunya banyak tersita dengan hal-hal yang baru dan belum lagi ngurusnya. Saya pakai ini, saya order di ITB Press, komputasi dan analisa numerik. Ada beberapa bagian yang oke, ada beberapa mungkin gak kepakai ya, namanya juga materi kuliah ya. Karena ini adalah materi baru buat saya mohon maaf kalau kurang bagus. Tapi nanti menjadi ada beberapa di sana yang akan lebih detailkan, dan tolong berkomentar jika ada yang kurang detail dari apa yang saya sampaikan atau kurang pas. Nah, dari analisa numerik ini sebenarnya bisa pakai MATLAB, bisa pakai Skillab, dan juga Excel. Sekedar pengalaman, kalau dulu memang pakai Excel, tapi juga pada akhirnya ada beberapa yang menjadi keresahan beberapa yang gunakan Excel, karena di beberapa persamaan ini tuh nanti menuntut adanya turunan ya. Nah, kalau turunan ini kalkulus 1 dan kalkulus dan matematikanya tidak tidak begitu paham akan mengalami kesulitan, sehingga mungkin kita akan membutuhkan simulasi dengan program Skillab dan kawan-kawan, karena mungkin beberapa program tersebut sudah ada persamaan dari yang diberikan dan berikut turunannya, jadi kayak programnya sekaligus gitu. Oke. Nanti juga akan diambil dulu dari materi-materi yang saya ambil dari internet. Ini ada beberapa PDF, dan PDF-nya itu PDF yang kayak buku atau diktat yang mereka miliki, jadi lebih enak ya. Tapi ada satu PDF yang kayak share dari orang lain, dari dosen lain, saya izin pakai untuk materi perkuliahan ya, maksudnya bukan untuk diplagiat, tapi untuk lebih pada ngejelasin materi ini tentang analisis numerik dengan cara saya menjelaskan. Oke, di sini ini tolong jangan dilihat Fortran dan Pascalnya ya, karena ada beberapa bagian yang ingin saya ambil tapi tidak ke arah Fortran dan Pascal. Sebenarnya bahasa Pascal ini dipelajari di SMP dan SMA, tapi dulu itu komputernya bukan kayak sekarang ya, maksudnya ya masih Pentium dan kawan-kawan itu ya yang masih pakai bahasa ya, maksudnya, dan itu jauh sekali. Oke, di sini ini bisa kamu download ya di internet, maksudnya. Sebentar. Oke, ini bukan yang ditunjukkan. Ini dia ada daftar isinya, dia ada pendahuluan metode numerik ya, implementasi metode numerik, bahasa pemrogram dan metode numerik, lalu metode numerik untuk problem komputasi di teknik kimia, yaitu kalau kita ngarahnya ke MATLAB, Skillab, dan memanfaatkan Microsoft Excel. Mungkin ada beberapa program lainnya ya, mungkin baru ya yang belum saya ketahui. Tapi kalau yang Fortran dan Pascal itu karena programnya yang nggak ada kitanya ya. Oke, ada analisis galat tuh kayak error ya di sini ya. Lalu di poin ini dia persamaan aljabar nonlinear, jadi ada titik tetap, bidang paru, regula palsi, dan Newton-Raphson dan secant. Tapi yang dipakai itu sebenarnya hanya si ini, karena ada kelebihan si Newton-Raphson dibandingkan persamaan yang lain, jadi lebih umum digunakan si Newton-Raphson, lebih hits lah bahasanya. Lalu nanti ada diferensiasi numerik, itu ada sisi maju, tengah, balik, ini ada ya diajarkan, walaupun sebenarnya tadi di Google Classroom-nya tidak diberikan ya, tapi seingat saya untuk yang metode diferensiasi sisi maju, tengah, balik itu harus diberikan ceritanya ya, karena itu ada kayak macam
dia ada pilihan gitu ya, misalnya kamu bisa selesaikan metode diferensiasi dengan maju, tengah, dan balik, dan mau pilih yang mana aja oke sebenarnya, cuman lebih kepada penekanan kepada kamu bisa menggunakan ketiganya seperti itu. Oke, lanjut. Ada integrasi Simpsonnya iya, tapi tidak ada yang Simpson sepertiga dengan bias ini, tidak ya maksudnya. Lalu ada yang dengan diferensial, ini memang masuk. Kita ke arah yang rungkuta dan turunan, ini ya ceritanya. Jadi ini memang harus butuh dasar dari matematika yang kemarin ada persamaan diferensial, ada OD dan kawan-kawan. Ini dia. Oke, lanjut dulu ya, ini pengenalannya. Nah, ini pendahuluannya metode NAMRIC ya. Jadi sebenarnya dia itu sebuah alat hitung ya, pendekatan aproksimatif yang lebih mengedepankan cara-cara hampiran untuk penyelesaian problem yang kompleks dan rumit dengan menggunakan komputer. Nah, intinya komputer. Jadi sebenarnya komputer itu bisa kenapa ini dijelaskan ya? Sebenarnya ada beberapa nanti perhitungan dia bisa ke menara distilasi, dia bisa hitung panjang dari sebuah plug flow reaktor ya, mungkin ini sekedar pengalaman saja ya, maksudnya dari persamaan-persamaan itu kita bisa menghitung kebutuhan nanti untuk di perancangan. Nah, tapi tentu dengan algoritmanya itu kurang lebih seperti ini, nanti persoalannya diubah ke persoalan yang ada di teknik kimia. Oke, di sini dia yang arahnya implementasi metode NAMRIC itu dia menggunakan pendekatan matematika secara diskrit. Nah, terus kalau yang dengan eksak itu dengan matematika kontinu. Nah, jadi di situ tuh ada bahasa, ini karena di Fortran dan Pascal ya, ada algoritma, ada program komputer, ada kode yang umumnya orang suka bilang ngoding seperti itu. Oke, kalau di sini dia Pascal, balik lagi Skillab, MATLAB dan atau Microsoft Excel. Oke, ini nggak saya jelaskan ya, karena ada yang dipakai, ada yang nggak dipakai di sini. Nah, ini yang metode NAMRIC untuk problem komputasi di teknik kimia. Di MATLAB itu ada banyak hal MATLAB ya maksudnya. Jadi kamu harus cari MATLAB yang ada tulisan untuk teknik kimianya. Kenapa? Pernah beli buku yang iseng isi daftar isinya apa gitu ya, dan itu jauh sekali. Saya ada buku yang pengenalan MATLAB ini cuma untuk dasar-dasar aja kayak aritmatika ya, biasanya penjumlahan, kurang, bagi, kali, terus integral, turunan. Dan ini tidak ada isinya sama sekali tentang teknik kimia. Nah, jadi jangan kenal kata MATLAB aja, kalau dengan MATLAB langsung ya disangkanya semua buku MATLAB tuh sama, ternyata isinya beda-beda ceritanya. Ya, ada yang MATLAB buat yang simulasi ke programnya prodinya teknik elektro, teknik mesin dan kawan-kawan. Jadi kalau bisa kamu sebelum beli pastikan dulu daftar isinya dan kawan-kawan. Lebih enak kalau dia ada tulisannya teknik kimia, karena ada kalau di Shopee atau Tokopedia ya. Mohon maaf ya, nanti bisa kamu ekspor sendiri maksudnya. Kalau ada saya beritahukan. Oke, di sini dia aplikasi metode NAMRIC itu untuk simulasi berbagai fenomena fisik. Nah, ada dua kategori dari implementasi dan pengajaran ini. Yang pertama adalah dasar-dasar metode NAMRIC, yang arahnya adalah pencarian akar-akar persamaan non-linier. Lalu di sini ada sistem persamaan aljabar linier dan integrasi NAMRIC. Lalu di sini ada metode NAMRIC intensi lanjut, yaitu ada volume hingga dan metode elemen hingga ceritanya. Oke. Terus juga di bidang keilmuan teknik kimia yang banyak problem melibatkan persamaan atau model matematis, itu juga menggambarkan fenomena perpindahan, neraca massa, neraca momentum. Momentum itu pergerakan ya, sebenarnya yang lagi belajar kalian adalah peristiwa perpindahan panas, itu momentum. Jadi neraca transfer massa panas dan momentum, nah ya itu. Lalu ada neraca energi ataupun penggambaran suatu korelasi empiris antara besaran atau sifat fisik. Sifat fisik ya kapasitas panas, maksudnya sifat fisikanya ya, densitas, tetapan, laju reaksi dengan besaran variabel bebasnya. Lalu di bawahnya ada penggambaran fenomena fisik ataupun korelasi empiris. Ada persamaan aljabar yang baik dia linear ataupun non-linear di sini ceritanya. Yang nanti adalah persamaan keadaan, equation of state, lalu persamaan kesetimbangan dan juga persamaan neraca massa.
Nah, ini salah satu bentuk persamaan aljabar linear. Sekilas ini terlihat kayak matriks 3x3 ya. Kalau di elektro diajarkan dengan caranya adalah eliminasi Gauss, model 3x3. Ini lebih simple sebenarnya. Tapi ada beberapa orang yang dia tidak mau pakai. Kalau ini diajarkan di elektro, kalau di teknik kimia tidak diajarkan. Kalau di Gauss gimana ya? Lebih enak aja sih, sama aja sih sebenarnya. Cuman mungkin apa ya, cara pandangnya mungkin ya, kalau saya bilang sebenarnya gini ya, nanti pas di suatu perancangan atau suatu permasalahan kamu tuh bisa menyelesaikan dengan berbagai metode yang kamu punya ataupun metode yang belum pernah kamu pelajari. Sebenarnya lebih kepada cara kamu menangkap persamaan baru ataupun persamaan yang sudah kamu punya. Jadi lebih kepada tidak semua perkuliahan yang ada ini akan sama persis dengan apa yang kamu temui nanti di lapangan. Contoh, saya pernah rancang reaktor di tugas akhir saya, itu flux flow reaktor, dan ternyata salah satu persamaan yang saya gunakan setelah saya lihat itu adalah persamaan aljabar linear, dan itu menggunakan increment. Jadi tidak butuh simulasi yang kalau bahasanya harus pakai MATLAB dan kawan-kawan. Jadi saya bisa selesaikan dengan Excel karena kita cuma butuh kayak apa ya, cara penyelesaian dari persamaan tersebut dan masukkan increment. Nanti lihat di Excel ya. Tapi kalau yang di Excel ini dari soal yang cuma Newton saja, jadi kelihatannya lebih simple. Persoalan yang saya temui di plug flow agak lumayan rumit saat itu, dan saya belum bisa sharing. Nanti kalau sudah dipublikasikan baru saya sharing bagaimana cara menyelesaikannya. Makanya di tugas akhir perancangan saya hanya menjelaskan untuk laporan umumnya, khususnya belum saya sharing karena yang itu jangan ya. Ada beberapa hitungan yang belum dipublikasi, nanti jadi diklaim, mohon maaf. Oke, di bawahnya ada contoh persamaan aljabar nonlinear. Nah, kita ada persamaan untuk kesetimbangan yang kondisinya pada tekanan ya, ini ya kan Kp. Jadi ada Kp dan Kc, ceritanya konstanta kesetimbangan yang untuk tekanan dan konstanta kesetimbangan pada konsentrasi, concentration ya. Jadi sini ada tekanan NH3 yang dikuadratkan ya, ini karena koefisien stoichiometri ini ya. Jadi ini tuh kayak, ini kan yang atas produk ya, berarti kan N2 ditambah dengan H2 menjadi NH3. Sorry. Nah, ini kan disamakan reaksinya, ini kan jadi angka 2, hanya jadi 6, ini 3, N-nya 1 ya. Nah, angka-angka inilah yang menjadi pangkatnya sebenarnya. Nah, mungkin kamu harus flashback lagi dengan materi kuliah yang sudah kamu pelajari ya. Maksudnya ini kalau nggak salah kimia fisik 1 ya. Ya, dasar lagi ke kimia dasar. Nah, ini. Dan ternyata itu bisa dialgoritmakan ke arah bagaimana penyelesaian seperti ini ceritanya ya. Jadi kalau yang ini kan persamaan AX BX lah, kalau kita apa ya namanya, persamaan linear ya bilangnya. Persamaan linear ini tuh kayak matriks 3x3. Jadi kalau saya dulu ngajarnya eliminasi Gauss, lalu ada persamaan non-linearnya, yaitu dalam bentuk persamaan ke teknik kimianya ya. Kalau yang ini saya belum tahu ya, belum pernah lihat ya maksudnya, tapi kalau dilihat ya sama matriks 3x3. Oke, di bawahnya setelah menyelesaikan dari persamaan aljabar, itu dia ada persamaan diferensial. Nah, penggambarannya itu bisa sistem dinamis, landai kurva, posisi sebaran, profil grafis dari suatu atau lebih variabel terikat. Nah, di sini dia dibedakan, ada persamaan diferensial biasa, yang kedua adalah persamaan diferensial parsial ceritanya. Nah, ini yang kemarin ya, saya lupa kalau kamu tunjukkan dulu eksak nggak eksak segala macam itu ya. Ini dia. Ya, seperti ini. Kalau yang ini mungkin tidak terlihat teknik kimianya, tapi begitu masuk ke sini, ya itu kelihatan. Nah, lalu contoh persamaan diferensial parsial seperti ini. Contohnya, ya. Oke, secara garis besar pembahasan metode NAMRIC dalam buku ini akan dibatasi hanya pada pembahasan tentang solusi-solusi problem untuk persamaan aljabar linear dan persamaan aljabar non-linear. Nah, persamaan diferensial akan dipelajari lebih khusus pada bab 8, tapi setelah saya cek isinya bahasa Fortran. Oke, sini ya. Jadi ini tidak ya ke arah sana. Oke, ini udah halaman 18. Ini yang tadi ya, yang di atas ya, bisa diselesaikan dengan metode eliminasi Gauss tadi yang matriks 3x3. Lalu penekanan dan fokus
pembahasan pada bab 5 di buku yang ini ya, itu ada metode titik tengah, regula Halsey, Newton-Raphson, dan metode Stan. Cenderungnya lebih fokus si Newton-Raphson ya kita. Lalu di bab 6-7 itu ada aplikasi pemrograman lebih lanjut pada dunia teknik kimia, lebih ringkasnya ke arah diferensiasi dan integrasi numeri. Nah, pada bab 8 itu menjelaskan tentang persamaan diferensial biasa. Nah, kita pakai metode solusinya Euler dan Runkuta. Ini mungkin nanti akan ada beberapa bahasan dengan Bu Cynthia yang saya tarik-tarikan ya. Jadi kalau itu masih misalnya gini, lagi ngejelasin Euler dan Runkuta, ternyata ada irisan dengan materi yang lain ya, mau nggak mau ketarik-tarik lah ya, hanya untuk nambahin materi kamu. Jadi seperti ini ya, dibalikin ke sini. Oke, ke bawahnya ini galat ya. Galat itu sebenarnya saya nggak tahu artinya kenapa sesatan ya, maksudnya error ya. Kalau di sini lebih mungkin enaknya lebih kata error ya kalau di adopt ke Indonesia. Jadi sebenarnya itu kayak deviasi ya, maksudnya antara kamu angka yang kamu tebak hasilnya berapa. Nah, hasil tebakan dengan hasil dari perhitungan tebakan dengan angka yang ditebak itu berapa perbedaan angkanya. Mungkin saya share sedikit yang Excel-nya ya. Jadi ini ya, ini salah satu dulu ya. Nah, ini epsilon. Epsilon itu didapat dari B ini. Jadi nilai yang ditebak dikurangi dengan nilai hasil dari kalkulasi persamaan yang ini ceritanya. Nah, itu epsilon. Tingkat error ya, maksudnya kita kan misalnya nebak angka 3, kalau dikalkulasi hasilnya berapa. Nah, deviasi dari angka yang ditebak awal dengan angka hasil perhitungan itu berapa, dikurangi dulu, lalu dibagi dengan angka tebakan awal di sini ya. Kan kalau di sini jadi error tuh naon ya, xn ya, ntar dulu ya, epsilon sama dengan xn dikurang dengan x n plus 1 ya, dibagi xn ya. Ini saya belum tulis persamaannya ya. Oke, ini kurang lebihnya, nanti kita akan ke sana ya. Oke, di sini galat tuh dapat muncul tanpa diduga. Itu kalau di dalam simulasi ya maksudnya ya. Tapi biasanya di simulasi itu dikasih tahu ada error di function keberapa segala macam. Kayak di Excel itu juga ketahuan kalau misalnya kamu antara koma dan titik koma ya, kalau misalnya kita pakai function if dan kawan-kawan, itu dia kelihatan biasanya dia nunggu di situ. Nah, tapi error itu kan biasanya terdeteksi jika kitanya juga sadar dengan error tersebut maksudnya ya. Karena ada beberapa yang beda ya, misalnya kalau di 1000 misalnya 1,34 kamu ketiknya 1 titik. Nah, sedangkan komputer kamu membacanya koma. Jadi diminta kamu paham dengan error. Itu maksudnya contoh salah satunya ya maksudnya. Oke, di sini tuh operasi yang ada di komputer itu ya aritmatika, yaitu penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, bahkan pemangkatan. Lalu ada bilangan integer. Ini basisnya yang SMP ya, maksudnya kayak bilangan asli, bulat, pecahan, dan kawan-kawan. Dan lalu juga di sini ada bilangan real ya. Oke, ini udah nggak ada ya, kalau nggak salah saya suruh dia lanjut ke PDF lainnya karena di bagian bawahnya tuh tidak ada. Tapi saya iseng dulu ke bab 8 ya, ke bab 8. Tadi kan dia bilang ada bab 8 ya. Nah, ini kan sudah bahasa pemrograman dari Fortran, kita kan tidak ada programnya ya. Kalau mau coba ya silakan. Ini dia bab 5. Nah, di bab 5 itu dia kasih tahu metodenya, kan tadi kita ada sih metode Newton-Raphson ya. Begitu dicek ke bawah, oke, seperti ini. Ini dia bahasa program dia ya, maksudnya pertama tuh tebak harga eksternalnya berapa, terus tentukan epsilonnya, tentukan it max-nya berapa, set k-nya, segala macam. Dia kasih tahu langkah-langkahnya, algoritmanya, sehingga dapat hasil seperti ini. Nah, ini langsung pakai program, jadi tidak ada, jadi gimana ya, kuliah yang ini tuh gini, ada penyelesaian secara Excel. Kenapa? Mungkin nanti deh ya kalau udah kerja maksudnya ya, kita belajar banyak program nih ya. Suatu saat ternyata
ada beberapa persamaan itu tidak bisa diselesaikan dengan program karena itu belum diramu. Ini sebuah pengalaman lagi saya bilang ya. Karena seperti yang saya bilang, ketika kita mau merancang suatu alat, kita pakai program tuh boleh-boleh saja, tapi kita harus bisa menyelesaikan secara matematis, yaitu secara perhitungan manual. Jadi program tersebut untuk mengkonversi, untuk memastikan, mengklarifikasi apakah yang kamu kerjakan tuh benar atau tidak. Sebenarnya itu. Walaupun nanti di dunia aslinya mungkin kamu harus pakai komputer di suatu pekerjaan kamu atau gimana, ya itu beda-beda. Lalu ketika saya kerja praktek, ada sebuah program yang mereka miliki di perusahaan tersebut, ada namanya data logging ya. Data logging itu kayak titah raja yang mungkin saya pernah cerita. Itu isinya adalah data yang ada di dalam sumur, suatu sumur A misalnya ya, di gathering keberapa. Nah, jadi sudah tahu kalau ada error apa, yang dilakukan apa, yang diubah apa, segala macam itu sudah ada. Ketika alat itu diubah, pasti dapatnya sekian berapa. Ceritanya sudah dapat prediksi ketika terjadi perubahan, ketika kita melakukan perbaikan suatu permasalahan yang ada di site, kita bilang. Itu pakai program. Kenapa program itu bisa terbentuk? Ya karena mereka kan memang expert di bidang situ dan tidak mungkin ya menunggu hitungan secara ya mungkin pakai Excel atau hitungan tangan gitu ya, itu kan tidak bisa ya, karena harus untuk melakukan perbaikan itu kan perusahaan butuh reason yang clear, dan ketika kita menerapkan perbaikan itu benar, itu yang dibutuhkan. Nah, sampai akhirnya ketika itu menjadi tugas khusus di kerja praktek saya katakan bahwa di mentor saya tidak bisa pakai program tersebut untuk dilaporkan ke laporan kerja praktek saya. Saya butuh hitungan manual. Nah, kalau misalkan program itu untuk sebagai pemonitoring atas hasil yang saya dapatkan, tidak masalah, agar hasil yang saya dapatkan itu mendekati dengan hasil program, seperti itu kurang lebih. Nah, sampai akhirnya saya harus menghitung persamaan itu awal, ngitung matematis ya, maksudnya akhirnya baca buku baru lagi tentang tentang teknik perminyakan, production oil and gas gitu ya, segala macam. Dari hitung panjang kapasitas pompa yang baru dipasang, lalu dia berapa panjang pipa sehingga sampai ke area pengumpulan minyak untuk terpisah minyak dan air dan gas tersebut. Sampai akhirnya kapasitas pompa yang dipakai ketika diubah, benar minyak yang diambil itu sebanyak itu, karena ada terjadi perubahan. Dan hasil perhitungan itu kalau di komputer kan gampang ya, tinggal input permasalahannya apa segala macam keluar, karena mereka sudah buat ramuan. Kalau bahasa saya gini, mereka sudah membuat beragam kasus dalam bentuk persamaan sehingga terbentuklah program tersebut. Nah, tugas kita yang ada di universitas adalah menyelesaikan secara matematis dan bisa membuktikannya, dan menggunakan tools tersebut adalah untuk sebagai bentuk klarifikasi dari perjawaban kita secara matematis. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu nanti merancang dan kamu pakai software sedangkan harus ditelankan matematis, maka lakukanlah secara matematis. Jadi di sini saya kenalkan juga dengan Excel, karena Excel itu adalah pendekatan matematis. Karena kalau di Excel itu lebih kepada apa ya? Lebih kepada jalan ceritanya, seperti ininya. Nah, dan ini ketika saya rancang ya dengan Excel persamaan-persamaan yang ada di buku tersebut, disitulah persamaan itu kan tersebar ya di bab berapa ke bab berapa segala macam ya. Dan itulah yang mengapa persamaan matematis itu cukup merumitkan ya. Ternyata dari satu tempat ke tempat lain sampai kita mendapatkan suatu angka, menghubungkan dengan grafik, menghubungkan dengan data internasional, dengan data yang ada di buku dan kawan-kawan. Nah, itu mungkin nanti kamu baru bisa lihat di OTK 1, mungkin sampelnya di sana ya, OTK 1 atau udah di termodinamika lah kalau misalkan kamu menghitung suatu persoalan di sana. Jadi tetap kembali lagi hitungannya matematis, meskipun harus dipandu kamu bisa program juga. Jadi nanti ini kan hitungannya dengan Excel ya, tentu nanti kita coba dengan Skillab segala macam. Kalau Skillab kan bahasa programnya yang dibutuhkan. Nah, bahasa programnya yang dibutuhkan nanti bisa dikerjakan rame-rame, tinggal dipresentasikan seperti apa jalan ceritanya dan kenapa bahasa programnya itu. Karena kan yang dibutuhkan adalah bahasa programnya agar program itu bisa memproses ceritanya. Ya kan, tinggal bahasanya gimana nih, jalan ceritanya sudah paham. Nah, setelah memproses, apakah kita tahu, bagaimana kita tahu hasil perhitungan kita benar atau tidak? Nah, itu yang dipertanyakan lagi nantinya. Ya, jadi saya bilang yang dibutuhkan adalah jalan prosesnya, bukan lebih kepada
hasilnya sekian dengan program, bukan itu sebenarnya. Jalan prosesnya algoritmanya seperti apa, agar nanti ketika kamu dapat persoalan yang lebih sulit dan itu baru, tidak ada di bahasa program, tidak ada contoh, tidak ada latihan, kamu bisa meramunya. Ya, kurang lebih itu sebenarnya. Oke, saya iseng dulu ya ke bab 6. Nah, ini dia Newton-Raphson ya, dia kasih persamaan dia doang ya, dia seperti ini ada ini segala macam. Nah, ini bisa kita ambil nih persamaan-persamaan yang seperti ini nih ceritanya ya, bisa kita ambil di sini ya, metode ini ya. Oke, kita ke bawah dulu ya sebentar. Oke, ini persamaan yang bisa diambil karena ini bisa dihitung secara matematis seperti ini. Nah, dia langsung pakai program. Dia tidak membantu kamu bagaimana menyelesaikan secara matematisnya. Jadi mungkin buku ini bisa diambil untuk persamaannya. Nah, ini kan ada hasilnya nih, ceritanya hasilnya ini. Nah, nanti hasilnya ini kita bandingkan dengan yang di Excel kita. Kurang lebih sama sebenarnya ya. Tapi kita pastikan dulu soalnya apa? Oh, soalnya adalah F sama dengan epsilon eksponen pangkat min X sin X. Ya, ditambah 1 ceritanya. Berarti ini satu kesatuan ya. Kalau di Word-nya apa ya ini ya? Bentar ya. Word. Oke, kalau di Word-nya itu dia ini bisa jadi cerita ya. Sebentar. Ini pangkat ya ini. Pangkat min X sin X plus 1 X plus 1. Nah, ini soal yang dia berikan ya. Nanti bisa kita coba di Excel kita untuk menyelesaikan dia dengan Newton-Raphson ya. Nanti kan dapat jawaban seperti ini, bisa dipakai ya. Sebentar. Oke, di bawahnya ada metode integrasi numerik di sini. Kita lihat persamaannya apa yang dia berikan ya. Dia kasihkan kurva di sini ya. Lalu dia kasih nih metode dasar atur ini trapezoidal ya, dia kasih. Nah, cuman itu saja ya. Oke, solusi numerik dengan persamaan diferensial. Ini OD ya, PDP. Ini. Oke. Ini dia kurang membantu ya, kurang membantu sekali untuk penyelesaiannya. Oke, jadi kita akan lanjut ke buku selanjutnya ya ceritanya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi dengan video yang lain agar tidak terlalu panjang. Sampai jumpa lagi di channel DCU dan saya ucapkan selamat pagi.